Pernikahan yang tak terduga, Tamara, seorang gadis sederhana, terpaksa menikah dengan Aldi Wijaya. Pernikahan ini bukanlah atas dasar cinta, melainkan sebuah acara yang sudah terlanjur direncanakan besar-besaran, bahkan undangan telah tersebar luas. Calon mempelai wanita Aldi, Kinanti, tiba-tiba membatalkan pernikahan karena terhalang restu sang ayah, yang seorang konglomerat ia menginginkan menantu yang setara. Kinanti dan orang tuanya kemudian pindah dan menetap di Korea. Keluarga Aldi merasa nama baik mereka tercoreng. Demi menutupi aib, Ibu Aldi diperkenalkan oleh saudaranya kepada keluarga Tamara yang hidup dalam kekurangan. Mereka meminta Tamara menggantikan posisi Kinanti sebagai pengantin wanita. Karena Tamara memiliki paras yang cukup cantik, Aldi akhirnya menyetujuinya. Keluarga Tamara tak berdaya menolak karena keluarga Aldi menjanjikan mahar dalam jumlah besar. Ayah Tamara yang terlilit utang akhirnya memaksa Tamara menyetujuinya. Awalnya, Tamara menolak karena ingin menyelesaikan kuliahnya yang hanya tinggal beberapa semester lagi dan ia mendapatkan beasiswa. "Maafkan ayah nak, ayah terpaksa melakukan ini demi membayar utang-utang," ujar Ali, ayah Tamara berulang kali sebelum pernikahan. Meski berat, Tamara berusaha mengikhlaskan keputusan itu. Kini, Tamara dan Aldi sah menjadi sepasang suami istri. Sikap dingin sang suami Aldi yang tidak mencintai Tamara dan masih sakit hati karena Kinanti membatalkan pernikahan, berubah menjadi pria yang arogan dan galak. Di malam pertama hingga 1 bulan pernikahan, Tamara tak pernah disentuh oleh Aldi. Namun, perlakuan Tamara yang lembut dan baik hati perlahan meluluhkan hati Aldi. Ia akhirnya menerima Tamara sebagai istrinya tetapi bukan karena cinta, melainkan karena perasaan sayang bila sesuatu yang sudah dibeli. Begitulah pandangan Aldi, hanya dibiarkan begitu saja. "Mas, bangun, sudah subuh. Ayo kita salat subuh Mas Aldi," ajak Ara, panggilan akrab Tamara, suatu pagi. "Apaan sih, aku masih ngantuk, gak usah ganggu aku, sana pergi," bentak Aldi. Ara hanya bisa menggelengkan kepala, merasa suaminya bersikap semena-mena. Rumah Aldi bersebelahan dengan rumah mertua dan kakak iparnya Alda yang sudah menikah dan memiliki 1 anak. Suami Alda, Reno, bekerja sebagai pelaut dan jarang pulang. Pagi-pagi sekali, Ara sudah sibuk memasak dan merapikan rumah. Aldi bekerja sebagai personalia di sebuah perusahaan dengan gaji 20 juta per bulan. Namun selama menikah, Ara hanya diberi uang dapur 1,5 juta rupiah untuk semua kebutuhan rumah, termasuk listrik dan tagihan lainnya. Dor, 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 dor. "Ara, buka pintunya," teriak Bu Sekar, ibu mertua Ara. "Ara, kamu budek? Ya, buka pintunya," teriak Bu Sekar lagi dari pintu dapur rumah Aldi. Ara bergegas membuka pintu, ia sedang mengepel lantai. "Ibu, maaf Bu, aku lagi beres-beres," ucap Ara. "Sengaja ya, mau buat saya kesal." "Iya." Bu Sekar menghentakkan kakinya, berjalan menuju ruang makan, lalu membuka tutup saji di meja. "Ara, kenapa kamu cuma masak ini? Anak saya itu gajinya besar, dia seorang personalia, masa dikasih makan tempe sama sayur bayam saja? Dasar istri gak berguna kamu," bentak Bu Sekar. Ara hanya menarik napas dalam-dalam. Sejak awal menikah, Bu Sekar memang tidak menyukai Ara yang miskin dan gagal memberinya menantu konglomerat. "Kenapa diam saja? Harusnya kamu itu pintar mengatur uang. Sudah capek-capek anak saya kerja, malah dikasih makanan orang miskin seperti kamu dan keluarga kamu itu," ucap Bu Sekar yang membuat Aldi terbangun dari tidurnya. "Maaf Bu, aku sudah mengatur uangnya agar cukup sampai akhir bulan," jawab Ara. "Ada apa sih Bu? Pagi-pagi sudah marah-marah," ujar Aldi dengan wajah kusut. "Kamu lihat saja, istrimu itu tidak becus sama sekali. Masa setiap hari masaknya seperti itu terus?" Aduh Bu Sekar. Ara hanya diam. Baginya, berbicara hanya akan berujung pada hinaan dan caci maki. Aldi menoleh ke meja, lalu mendorong tempe dan sayur hingga tumpah di meja. "Apaan ini, dasar istri gak becus? Susah kalau punya istri orang miskin Bu. Dikasih uang atau enggak juga sama saja, masakannya ya begitu. Makanya aku jadi jarang makan di rumah juga," ujar Aldi ikut menghina. "Ya Allah, apa kemiskinan membuat aku selalu direndahkan oleh keluarga sendiri," batin Ara. "Ibu kesini tuh lapar, ingin makan karena dengar Ara masak. Tahunya masak ginian ibu jadi gak selera," ucap Bu Sekar lalu pergi meninggalkan rumah Aldi. "Memang uang yang aku berikan tidak cukup, haha?" tanya Aldi membentak. "Cukup Mas, tapi kalau makan yang enak-enak ya gak cukup. Kan aku juga bayar listrik, gas, air, beras, gak cukup Mas." "Gaji kamu kan besar Mas ya, tambahinlah uang belanjanya biar aku bisa beli daging juga ikan," jelas Ara. "Apa? Tambahin?
Yang ada juga mending aku kurangi saja. Lebih baik gajiku aku kasih ibuku, biar dia masak enak dan aku makan di sana, kata Aldi. Lalu bagaimana denganku mas? Tanya Ara lirih. Ya, kamu pikirkan sendiri saja. Kamu kan punya otak, pakai otak kamu untuk berkembang. Jangan hanya menadahkan tangan ke suami. Uangku itu mau aku tabung. Jadi seandainya nanti aku pisah denganmu, aku bisa menikah lagi dengan uangku yang sudah banyak, ucap Aldi tanpa memikirkan perasaan Ara. Tega sekali kamu mas. Lalu kamu anggap aku apa? Hik X des. Ara menangis terisak, merasa tidak dihargai sama sekali. Nggak ngaruh buatku Ara tangisanmu, balas Aldi lalu pergi meninggalkan Ara ke kamar mandi. Setelah itu Aldi berangkat kerja dengan mobilnya tanpa sarapan karena tidak selera dengan masakan Ara. Sepertinya aku harus cari istri lagi yang modis, bergaul, dan wanita karier tentunya. Tidak seperti si Ara itu, miskin, dekil, tak berguna. Lihat saja, sudah 5 bulan menikah, dia tak kunjung hamil. Mungkin dengan aku punya keturunan, aku bisa melupakan Kinanti yang sudah mengkhianati aku, gumam Aldi dalam perjalanan ke kantor. Aku merasa pernikahan ini hampa sekali. Bahkan ibu mertuaku sering sekali menghinaku dan keluargaku yang miskin. Begitu juga Mas Aldi. Mereka selalu merendahkanku. Batin Ara, aku ingin bekerja, tapi mau kerja apa? Kuliah saja aku cuti dulu. Mau lanjut juga Mas Aldi tak mengizinkan. Sepertinya aku butuh curhat dengan Suci. Cuma dia satu-satunya temanku yang baik dan peduli. Apa kabarnya ya Suci di kota? Enak sekali dia bisa kuliah di kota bersama keluarganya, ucap Ara. Ara lalu menghubungi nomor Suci. Tut. Alhamdulillah masih aktif, ucap Ara. Halo, assalamualaikum Suci, panggil Ara. Hei, Ara ya? Sombongnya kamu, setelah menikah tak menelpon aku lagi. Bagaimana kabarmu Ra? Tanya Suci. Kurang baik Suci, justru aku mau telepon kamu buat curhat, jawab Ara. Oke, sayang sekali kita gak bisa bertemu dulu. Kamu di desa, aku di kota. Bagaimana kuliahmu Ra? Itu dia Ci, aku cuti dulu karena suamiku melarang aku kuliah. Aku juga pengen kerja tapi tidak boleh juga. Aku bingung Ci, ucap Ara, lalu menceritakan tentang kehidupan yang dialaminya. Termasuk fakta pernikahannya yang mendadak dan tanpa cinta. Suci yang mendengarnya pun kaget. Pantesan kamu nikah gak ngundang-ngundang, aku sampai marah rasanya, ucap Suci. Kenapa kamu gak coba jadi konten kreator di YouTube saja? Lumayan. Kalau video kamu viral dan banyak yang nonton, uangnya bisa banyak loh. Kamu kan pandai banget dulu di pelajaran mengarang. Coba deh bikin storytelling tentang kehidupan sehari-harimu tapi dikemas menarik, saran Suci. Emang iya bisa menghasilkan uang, Ci? Tanya Ara. Dulu waktu awal-awal kuliah aku iseng-iseng cari uang tambahan. Aku pernah coba bikin video pendek di platform lain dan ternyata membayar. Kalau kamu ceritanya menarik bisa sampai jutaan penonton loh. Dulu aku dapetnya kecil, hanya 2 juta, kadang 3 juta, paling kecil 1,5 juta per bulan. Lumayan lah buat tambahan. Kamu coba saja Ra, siapa tahu kan. Suci menjelaskan dan memberi semangat. Boleh deh, nanti aku coba ya. Bener juga kata kamu. Aku juga kadang suka iseng-iseng nonton storytelling di YouTube. Tapi gak kepikiran buat bikin sendiri. Ya, hehe. Ucap Ara. Mereka mau ngobrol asyik, melepas rindu dan saling curhat. Oke, kita lanjut di part 2 ya guys. Bagi yang penasaran dengan cerita selanjutnya, subscribe channel Jedor Cerita ya guys. Terima kasih.